Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbagi lagi tips nih, beberapa tips terkait dengan metode tangringan. Banyak banget request dari beberapa teman-teman subscriber yang nanya, baik itu di kolom komentar, WA saya langsung ataupun di Facebook, media sosial ya terkhususnya. Itu nanya terkait dengan tangringan, model-model tangringan untuk lovebird sistem jumper. Untuk hari ini saya coba ngebahas metode tangringan yang sudah saya pernah jalanin dengan hasil di lapangan juga. Saya akan kasih beberapa klip videonya juga dan bagaimana lovebird itu di rumah dengan metode tangringan yang berbeda-beda. Dan juga saya akan ngasih tips untuk tangringan jemperannya sendiri. Jadi saya juga punya punya model tersendiri untuk baik itu kandang, tangringan untuk lovebird jemperannya. Ini adalah event terakhir di kelas lat press. Alhamdulillah untuk kelas utama di tiket 100, di kelas umum bebas aksi kita juara 1 dengan pola yang saya terapkan. Sebelum kita mulai, mohon dibantu untuk subscribe, kemudian di like dan di komen, hidupkan notifikasinya agar setiap saya buat video baru teman-teman juga bisa menikmati video yang saya buat. Semoga tips dan trik ini bermanfaat untuk teman-teman yang semangat dalam membuat lovebird sistem jumper. Video ini saya buat benar-benar berdasarkan dari hasil pengalaman saya di lapangan ya teman-teman. Jadi video dan burung-burung yang saya share adalah benar-benar rawatan burung-burung saya pribadi, sehingga insya Allah apa yang saya rasakan dalam mengolah lovebird single factor dan dengan sistem jumper itu juga yang akan saya share ke teman-teman sekalian. Mungkin tidak lama-lama, ini beberapa metode pembagian tangringan yang sudah pernah saya jalankan dan sampai dengan saat ini saya pakai metode tangringan itu. Semoga bisa ngebantu teman-teman sekalian agar burungnya bisa nagen di lapangan. Silahkan ditonton. Mungkin yang pertama yang seperti ini ya, tangringan tambah di bagian atas. Itu awalnya saya pasih di Kobe di awal-awal sesi saya mulai main jumper. Itu cukup bagus dengan metode itu. Cuman ada beberapa minus yang saya perhatikan adalah fokus lebet jadi sedikit terganggu karena dia tangringan plus, karena jumperannya ada di sebelah kiri saya, sehingga lovebird itu sering ngebuang ke sebelah kanan. Nah, dia tidak fokus ke sebelah kiri. Kenapa akhirnya saya juga ngerubah pola tangringan. Cuman dengan tangringan plus ini juga cukup lama saya pakai. Sempat juga anteng, ibaratnya dia gigit diruji juga lama udah. Mungkin ada di beberapa part video lama saya juga terlihat kok dia cukup anteng sebenarnya, mentil di atas. Nah, kemudian saya coba referensi lain. Akhirnya saya menemukan tangringan yang menurut saya juga bagus, yaitu dengan tangringan yang ada di video ini.
teman-teman, untuk sampai dengan saat ini saya pakai tang ringan yang model seperti itu, sehingga yang seperti ini ujung kanan kirinya itu semua alhamdulillah lovebird bisa lebih fokus ya. Saya lihat dia bisa lebih fokus ke jemperannya, tidak mudah terganggu oleh lovebird yang lain, jadi benar-benar bisa fokus terhadap jemperannya. Jadi sampai dengan saat ini saya pakai metode tang ringan yang seperti itu, teman-teman sekalian. Kelebihan dari tang ringan ini, saya rasa dia bisa fokusnya lebih baik daripada tang ringan tambah yang seperti ini, teman-teman, terhadap jemperannya ya terkhusus. Sehingga ketika dia melihat jemperannya, fokus terhadap jemperannya tuh lebih kuat. Yang terakhir juga saya pernah coba tang ringan kotak ya, kotak yang ada di beberapa slide video yang ada di referensi di YouTube. Sejauh ini saya pakai itu tidak berjalan dengan baik. Yang kedua juga saya kurang merekomendasi lah untuk yang tang ringan pola kotak. Ini secara pribadi, karena saya udah pernah coba itu di 2 lovebird saya dengan pola kotak, tapi mohon maaf saya tidak sempat videoin, sehingga karena memang hasilnya juga kurang maksimal menurut saya. Mungkin ada yang lain bisa bekerja dengan sangat baik dengan pola tang ringan kotak ya, teman-teman ya. Kenapa saya lebih merekomendasikan tang ringan yang seperti ini ya, teman-teman ya, yang kanan kiri ada ujungnya. Itu saya lebih merekomendasi buat teman-teman sekalian menggunakan tang ringan tersebut agar lovebird-nya bisa lebih fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pengalaman saya pribadi, Cynthia itu ngeruji muter bahan baru. Teman-teman, kemudian saya pakai tang ringan seperti ini, akhirnya apa, lovebird itu bisa mentil. Referensi tang ringan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya, terkhusus untuk penikmat jumper itu. Nah, ini yang untuk tang ringan player kita. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu tang ringan untuk jumperannya. Nah, untuk jumperannya saya punya tang ringan tersendiri ya. Silahkan tonton videonya. Ya teman-teman, saya letakkan jemperan saya di kandang khusus untuk jemperan saya. Jadi ini dia kandangnya. Nah, itu tadi teman-teman sekalian, tang ringan yang saya pakai untuk jemperannya. Saya kasih alas bawah, saya kasih tang ringan 2 di bagian sudut sebelah kanan ya, sebelah kanan saya, sehingga apa, lovebird bisa lebih fokus, jemperan tidak keliling kemana-mana, jemperan tidak turun ke bawah. Karena benar-benar teman, saya pernah ngerasakan ketika jemperan saya tidak kasih plafon, yaitu ada waktu itu entah kenapa jemperan saya itu langsung terjun ke bawah. Player saya langsung tiba-tiba berhenti, tidak ngekek, jadi respon ngekeknya tiba-tiba hilang. Dan akhirnya apa? Player saya tidak bekerja. Itu pernah kejadian ke saya. Kemudian saya pernah pakai tang ringan yang ibaratnya tidak fokus seperti itu, tang ringan 1. Nah, itu ternyata berdampak terhadap terganggu dengan banyaknya aktivitas dari jemperannya, karena entah dia turun kanan kiri atau turun ke bawah. Nah, dengan tang ringan yang 2 seperti di sudut sebelah kanan, saya perhatikan player kita tidak terganggu dengan aktivitas jemperannya. Jadi sangat direkomendasikan kalau di IO di tempat teman-teman sekalian itu bisa digunakan dengan metode pola tang ringan dan pola plafon seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk beberapa event yang ada di kota saya, seperti video yang lat press terakhir yang saya ikutin kemarin, ternyata itu tidak didiskualifikasi dan boleh diterima, alhamdulillah. Nah, itu jadi teman-teman, beberapa tips dari saya terkait dengan lovebird system jumper, terkhusus kita membahas soal tang ringan ya teman-teman sekalian ya. Semoga bermanfaat.
terima kasih buat teman-teman yang sudah support ke saya dengan subscribe, like, dan di komen dan ditonton sampai dengan habis. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.